postingan dia tuh banyak yang diarsip, dikeluarin lah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan gitu. Apakah foto bunga atau apa segala macam gitu. Instagram tuh nggak bisa di-delete ya? Bisa. Enggak. Bisa. Feed emang bisa di-delete? Bisa. Yang nggak bisa itu apa delete dimensi sekarang tuh? Bukan delete feed-nya. Lu udah post nih terus di-delete bisa. Bisa lah Pak, tolong dong Pak. Dari mana sih Bapak munculnya? Zaman batu. Kan gua nggak tahu. Nanya ya. Di arsip juga bisa Bapak tahu nggak? Tahu di arsip tahu, tapi gua nggak tahu di arsip tapi nggak tahu di delete itu gimana sih? Ya kan tahu ya. Iya. Kimo Podcast. Kita kali ini kedatangan orang baru nih. Orang baru, teman kita yang seumuran banget sama kita ya, Diki. Wow. Wow. Ini ada seorang dari Gen Z ya. Kita panggilnya Mili. Welcome Mili. Nama aslinya siapa sih? Nama panggilannya Mili aja. Kalau nama asli aku Enda Ratnaning Suci. Enda. Namanya jauh banget. Habis ya namanya ya. Umur berapa? Aku. Iya. Aku sekarang umur 24. Oh. Seumuran banget gak tuh? Oh, dekat banget. 2001 kan? Gila. Berarti ya sekarang Mili masih kuliah dong? Kuliahnya tingkat berapa? Jurusan apa di mana? Aku sekarang kuliah tingkat akhir sih. Menuju akhir. Aku jurusannya desain komunikasi visual. Ini jurusan yang anak-anak seumurannya sudah lu dicari ya? Suka banget kan kayaknya. Bener gak sih? Nah, ya kenapa memilih itu? Iya. Ini secara gue sendiri. Iya. Cara lu sendiri. Kalau gue memang karena seneng sama dunia kreatif dan desain kan. Gue ngerasa kalau di jurusan lain kayaknya gue nggak bakal masuk deh. Dan emang karena gue suka ini kan menyusun sesuatu yang hal-hal yang kreatif gitu. Jadi kayak yaudah gue pengen dalemin di jurusan itu gitu. Impact juga nggak sih kayak ke apa? Kan kalau orang-orang di kafe tuh aktif ya di media sosial gitu kan? Iya. Jadi sesuatu, membuat sesuatu, kamu gitu juga? Ya, mungkin gue moderate kali ya, kayak gue di tengah-tengah. Cuman memang kalau gue mengutip dari beberapa teman gue, apalagi yang emang Gen Z kali ya, gitu. Memang mereka aktif banget sih, aktif dalam arti kata membuat sesuatu gitu, kontennya tuh ya apa aja, lu mau kayak konten olahraga, terus kayak konten outfit, terus kayak konten daily life activity. Oh itu masuk juga ya? Masuk. Yang A Day in My Life gitu? Iya. Oh gitu. Yang lu lakukan itu di Instagram lu, itu harusnya mereka yang berantakan itu kan? Yang berantakan, betul. Oh gitu. Jadi so far udah bikin gitu juga dong? So far, gue mungkin merencanakan itu sih. Udah apa yang dibuat? Iya, pengen tahu. Mungkin kayak beberapa story gue yang kayak bikin, apa namanya, kayak gue nunjukin outfit gue kayak ke konten. Atau first, apa? Yang gini-gini ya? Vlog apa itu? Tiba-tiba pakai baju gitu? Ya, kayak gitu, atau mungkin kayak gini, ini baju nih, mana sepatu dilempar gitu, tiba-tiba dipakai gitu. Iya bisa. Cuman kalau gue mungkin kayak nunjukin ini, terus kayak gue pakai baju dari mana kayak gitu. Berarti lebih ke apa show-nya aja ya langsung ya. Berarti selain kuliah, sibukan lainnya tadi buat konten, apalagi? Freelance utama. Sih gue. Freelance-nya apa yang lagi lu jalankan sekarang yang gue gue lagi jalankan ya. Gue sebagai bagian tim kreatif juga, gue kayak ngedesain juga, desain konten juga. Gue nggak bikin kayak ngedit video sih, desain konten gitu. Lebih ke ininya ya, apa namanya, planningnya ya? Iya. Kreatif planningnya. Iya. Hasilnya apa yang lu lakukan dari kreatif planning itu? Akhirnya gue bikin konsep yang memang sesuai yang diminta sama klien juga. Terus kayak si klien ini lagi bikin brand apa, terus kayak dia lagi kayak mau ngarahinnya kemana kayak gitu. Jadi nanti kita kayak ngarahin untuk orang-orangnya siapa aja sih audiensnya yang mau lo capai, terus engagementnya lo mau sampai mana kayak gitu. Dan ya, sesuai sama apa yang mereka minta lah ya. Iya. Nah, kenapa udah mengambil freelance-nya itu gitu sekarang?
Gue sebenarnya awalnya karena kayak memang pengen nyari pengalaman aja sih. Gue pengen ngumpulin portofolio. Dan memang kayaknya sekarang pekerjaan tuh membutuhkan orang-orang yang emang pengalamannya cukup udah ada gitu, banyak banget gitu. Dan emang kita di semester ini dituntutnya kayak harus banyakin pengalaman gitu. Ini tipikal Gen Z. Apa? Ini tipikal Gen Z, pengen nyoba-nyoba sana sini kan. Iya. Pengalaman. Iya, pengalaman. Dia bukan di jurusannya juga pengen coba lagi yang lain. Jadi kan kesannya kayak kurang ini ya, maksudnya kayak kurang Fokus. fokus di dalam satu ini. Cuman kalau misalnya kamu sendiri, kedepannya ada fokusnya nggak sih? Kepengennya sebenarnya aku tuh bagian ini nih, kalaupun aku desain kreatif, pengennya desain kreatifnya tentang fashion kah, tentang apakah, kamu ada gitunya nggak sih? Pengennya sih aku kayak ke arah musik atau nggak fashion gitu ya, atau kayak lifestyle gitu. Cuman kayak kalau sekarang kayaknya aku masih kayak agak ngeraba-ngeraba deh untuk kayak gue mau mana sih fokusnya gitu. Even kayak gue ngelakuin banyak pengalaman gitu sih Kak. Kedepannya kepengen yang full time karir atau yang freelance aja, coba semuanya kamu? Jawab aja. Iya, sulit banget kan pertanyaan itu kan. Iya. Pengennya full time. Oh, pengen full. Tapi kalau ada sambilan freelance, why not gitu kayak gue ambil. Kalau lu sendiri kan banyak nih orang yang ngomongin soal Gen Z begini, Gen Z begitu gitu kan. Satu hal sebenarnya yang pengen gue tanya, dari lu sendiri ya kan yang termasuk dalam gen itu gitu kan. Menurut lu apakah itu benar? Ada generasi yang dibilang Gen Z itu kenapa sih? Ada yang namanya Gen Z itu karena mungkin kita generasi yang memang tumbuh kembangnya atau kayak we grow up with the technology gitu. Kayak kita memang disandingkan gitu sama teknologi sehingga kita kayak nyari informasi atau apapun itu tuh lebih cepat dan memang lebih instan gitu. Mungkin kayak dari SD kayak Google, terus kayak YouTube, apalagi kayak Facebook, sosial media. Berarti umur berapa sekarang? 24. Iya. Iya kan? Iya. 24. Anak Iya. gila lu. Siapa anak gue? Iya. Buat roket kayaknya. Alpha kan? Iya. Generasi gue, anak gue kan Alpha kan? Iya. Ntar lagi juga jadi Omega. Telur. Tiba-tiba Omega. Tapi kan kalau memang berarti milih ini ngerasanya apa sih hal yang paling menarik menjadi seorang Gen Z buat milih? Berarti tadi ada teknologi gitu ya. Tapi kalau milih sendiri ngerasanya sisi buruknya apa? Sisi buruknya ya? Jadi seorang Gen Z. Yes. Mungkin sisi buruknya ketika kita menyerap suatu informasi lebih cepat, itu tuh kayak banyak banget yang masuk gitu kan, informasi yang masuk sehingga kita tuh kayak rasa overwhelmed gitu, kayak ada informasinya kan juga nggak yang terus-terusan baik ya, ada informasi yang mengenai keburukan yang ada di kehidupan gitu, yang jadi jadi overthinking, terus jadi kayak anjir masa depan gue kayak gimana ya kayak gitu. Overthinking mereka karena kan Berita berita, bisa dampak, info ya. kan Iya. banyak kan, gampang kan, terus scroll TikTok aja kan bisa scatter banget kan tiba-tiba yang didapat. Iya, itu bener sih. Jadi kayak ngerasanya kurang disaring aja gitu, informasinya terima semua serap gitu ya. Walaupun kayak udah disaring, tapi tetap aja kayak secara nggak langsung juga, mungkin dari keburukannya itu kita bisa kayak punya informasi untuk lebih aware soal eksploitasi, mental health. Dan lu nggak nyari, tapi udah nyampe duluan ke lu gitu kan. Karena saking masifnya informasi gitu sih Kak. Nanti kayak yang istilah-istilah anak Gen Z itu kayak anxiety gitu. Iya. Mental health. Mental health ya. Aku pikir itu istilah-istilah anak Jaksel tau. Enggak, itu Bukan ya? istilah-istilah anak Gen Z Gen Z. sebenarnya. Tapi kamu pernah gak sih ngerasa kayak lagi diam kayak anxiety banget nih gue gitu. Anjir. Who knows ya kan? Nah, Itu mungkin kayak personal kali ya, karena kan memang yang tadi kan informasi kan datangnya tuh masif juga. Informasi kan kayak nggak cuman soal pendidikan juga gitu, ada soal psikologi juga yang mungkin dari psikolog yang ngasih konten tentang kalau misalnya orang anxiety atau kayak orang yang cemas gelisah atau depresi, itu tuh jadi kayak lebih tahu gitu loh informasi tentang simptomnya. Anak keberapa sih? Aku Tunggal. Oh, anak tunggal. Makanya dia kan pasti scroll dan banyak yang itu. Meskipun tadi ada saudara sepupu ya, kalau nggak salah lu bilang kan. Tapi kan tetap aja kan. Iya. Di rumah sendiri, mainan HP misalnya kayak gitu-gitu kan tetap mempengaruhi. Beda sama gua tunggal dulu kan nggak ada apa-apa ya selain TV ya gitu kan.
Jadi informasi lebih terkontrol lah gitu kan kalau di TV. Itu namanya pembelaan diri ya Pak ya. Lebih ke arah pembelaan diri ya Bapak ini ya. Tapi emang milenial mungkin mendapatkan informasi juga lebih apa ya? Lebih gue nggak bisa bilang terbatas sih. Enggak, lebih terjaga. Iya. Karena yang mengontrol bukan kita. Ya. Kayak TV kan, ya udah pasti ada yang ngontrol kan gitu loh maksudnya. Jadi apa yang disajikan di TV dulu yang kita tonton, itu kan lebih ketahuan lah apa yang mereka tampilkan. Kalau yang sekarang kan dari sosial media, dari itu kan lebih apa ya, lebih gila lah menurut lebih gua beragam gitu. sih. Masif. Tapi kenapa kamu bisa yakin Bapak ini milenial? Bukan loh. Iya. Maksudnya gue lebih tua, pasti kan? Why? Enak aja. Mungkin karena gue ngeliat dari kakak sepupu gue, terus apa yang mereka rasain juga mirip-mirip juga, jadi kayak maybe he's a millennial. Iya nggak apa-apa. Kalau tren dan budaya, kan lo kan tadi informasi banyak, terus masif gitu kan. Yang paling berpengaruh ke diri lo sendiri apa menurut lo? Trends ya? Iya, trends. Dari gaya pakaian kelihatan sih sebenarnya. Pakaian iya mungkin. Terus kayak kalau yang tomboy kan dulu kan ada sebutan tomboy ya. Kalau sekarang tuh boyish look atau kayak mungkin lupa disebutnya kalau pernah kakak denger tuh skena. Iya, skena. Tapi kan skena itu kan fashion. Skena. sebenarnya skena sih basicnya kayak band. Iya. Cuman dia stylenya dia patennya bilangnya skena. Adaptasi ini tuh dari band yang dia suka, terus kayak memang kan suka nge-gigs kan, jadi kayak pakainya lebih kayak gitu. Wow. Thank God gue cuma K-pop ya guys. Kayak easy to say aja kayak fashionnya apa K-pop udah. Gini kan gue gak perlu nge-breakdown ya K-pop itu kayak mana gitu. Nah, yang sekarang tuh Mil, lo pernah dengar gak sih kayak banyak banget nih isu-isu kayak bilang pengangguran tuh banyak di pegang sekarang sama generasi Z, gen Z gitu ya. Lu nyikapinya gimana gitu? Maksudnya kayak, gue gak setuju sih. Kita tuh bukan pengangguran, tapi lebih memilih untuk begini, gitu kan. Lo gimana pandangan lo dengan isu-isu orang-orang ngomong kayak gitu? Apa lo jadi kayak, ya juga ya gue nganggur deh nih gitu? Apa gimana? Mungkin gue nggak bisa nilai semua Gen Z itu semuanya baik, tapi ada juga yang buruk yang emang kayak mengatasnamakan gue ada mental health, maksudnya kayak dia berlindung di bendera itu, akhirnya dia juga jadi kayak nggak mau berkembang lagi gitu. But at some point and other option gitu, mungkin juga lingkungan yang disediakan untuk lapangan kerja buat Gen Z juga ya, karena kan Gen Z kayaknya aku dengar banyak yang fresh graduate kan. Iya, gitu. Betul. Dari lingkungannya itu, apakah lo bisa menciptakan lingkungan yang emang lo bisa thriving terus untuk kedepannya, untuk kayak masing-masing individu. Dan di sisi lain kayak nggak cuma itu doang, tapi kayak apakah lo melakukan suatu hal yang akhirnya anak-anak itu tuh jadi demotivasi gitu, kayak merasa kayaknya apa yang gue kerjain nggak sebanding deh, apa yang gue kerjain tuh kayaknya nggak yang ada hasilnya gitu, yang akhirnya jadi lelahnya berkelanjutan. Itu berarti semuanya tentang mindset ya. Mindset lingkungan juga, lingkungan. Kalau lingkungan lu pengaruhnya sih mental health itu ya udah pasti akan berpengaruh seperti itu, gitu kan. Iya. Tapi kalau dari gue penasaran, lu tau Mili gak sih? Kenapa? Ada apa dengan cinta, lu nonton gak sih? Tahu gue. Ya udah, nama lu dari situ enggak kan? Enggak. Tapi emang keluarga gue namanya Mili. Gue nanya, Mili lu tau? Tapi gue barusan dia bilang enggak, tapi sambil ada manggutnya. Tapi gue tahu sih yang dari ADC emang abang ada yang namanya Mili, terus kayak jangan mau juga jadi Mili yang di situ. Itu kan lemot ya orangnya. Iya kan, rada lambat kan dia. Cuma so far kalau yang milih di gue, mungkin karena memang panggilan dari keluarga gue sendiri juga. Oh iya, gue kira ya keluarga lu dulu, mak lu nonton ADC, terus habis itu manggil lu Mili gitu. Iya. Mungkin karena ya itu lahirnya di tahun milenium. Atau mungkin sudah tercetak di akte lahir namanya itu kayak, salah nih seharusnya manggil nama anak gue Mili. Mili aja dah. Gitu. Dan tetangga gue juga ada yang namanya Endah, jadi kayak ada pembedanya gitu. Pasti kepanjangannya Will Always Love You. Endah. Banyak orang banget yang nanyain itu. Banyak orang yang ngomong kayak gitu ke gue. Iya ya. Kamu ya. Iya lagi nama dia kan Endah bener. Iya. Jadi banget. Endah. Kenapa seniman?
ini disuruh nanya nih sama temen lu ya, bukan gue ya. Waduh. Lu japri aja nggak sih kalau gitu? Lu japri aja. Kenapa suruh gue yang nanya sih? Ini kenapa nggak japri aja ya? Gak berani lu nanya ya? Lu gak berani nanya langsung ya? Lu kan seniman di kafe, tapi menurut pertanyaan di sini, ekstrim tersendiri terhadap pergaulan lu. Ekstrim apa? Iya. Apa pengaruh dari lingkungan si seniman itu yang paling ekstrim terhadap pergaulan lu gitu? Extremely influence dia gitu ya? Gimana? Mungkin kalau di awal-awal karena background gue seniman dan emang ada desainnya juga gitu. Cuman involve-nya besar banget di seniman gitu. Kayak lo mengekspresikan diri itu datangnya dari rasa sufferingnya lo, kesedihannya lo, terus depresinya lo yang akhirnya tuh menghasilkan karya. Iya. Padahal sebenarnya yang menghasilkan karya itu tuh nggak cuma dari situ doang sih. Kayak lo nggak harus memaksakan diri lo harus jadi depresi atau sedih terus gitu. Walaupun memang ada banyak karya-karya yang keluar dari situ. Iya, yang keluar dari kesedihan, suffering yang akhirnya bisa dikomersialkan kan gitu. Bapak curhat-curhat tersembunyi. Enggak, gue curhat. Gue cuma mendengarkan. Gue pendengar yang baik gitu. Tapi ya Mil, kan dengar-dengar kan ini di kafe ini kan sebenarnya bukan jurusan yang familiar ya untuk orang zaman dahulu gitu. Maksudnya kayak orang tua lu gitu. Ada yang ngabisin nanti jurusan di kafe juga teman kita. Siapa? Itu yang adanya yang kemarin kita wawancara itu. Oh iya sih. Itu kan di kafe juga, tapi zaman dulu ya. Orang tua tuh support gak sih Mil? Lu yang waktu lu mau memilih DKV ini memang dari lu hati lu pengen ke situ atau dorongan orang tua atau lu pengen tapi orang tua nggak setuju atau gimana sih? Iya. Contohnya gue gue kan konting nih, ya kan. Dulu pilihan pertama gue waktu kuliah itu psikologi. Kan ada kalau lo formulir lo ada 2 tuh. Ya, pertama apa, kedua apa, yang diterima yang mana kan kalau lo tes. IPC ya? IPC lo. SBMPTN gitu ya? Bukan. Istilah dia mah kita udah gak kenal lagi. Swasta gitu ya. Swasta. Terus gue tulis psikologi, kedua konting. Nah, kenapa dia nanya orang tua? Ini pengalaman gue pribadi. Nyokap gue sendiri tuh ngubah. Jadi dari psikologi pertama, konting kedua yang gue tulis di tipek sama dia ya dihapus. Terus jadi konting pertama, psikologi kedua. Makanya gue diterima di konting. Gitu. Bapak menyembuhkan diri bapak pilihan pertama yang lulus ya? Iya dong. Sebel ya? Enggak sih, gue harus mau psikologi. Nggak mau konting. Sebenarnya lu pengennya psikologi? Iya, jebak aja. Kalau dia gitu, gue juga punya cerita. Gue itu masuknya FKM. Kesehatan masyarakat. Gue udah kuliah di 1 tahun ya di Universitas Sumatera Utara. Gue ya di USU. Gue udah kuliah 1 tahun. Ternyata orang tua tuh kayak gantilah gitu. Itu masa depannya nggak ada begini. Bukan masa depannya, maksudnya lapangan pekerjaannya nggak banyak. Ntar galau gini, bukan banyak sekali yang akhirnya menjadi pertimbangan disuruh tes lagi di tahun berikutnya masuk akuntansi. Jadi gue sekarang lulusannya akuntansi, yang artinya sebenarnya gue sendiri pada saat itu, kalau gue kembali ke zaman itu juga, lo maunya apa sih kayak, gue nggak tahu maunya apa, tapi gue suka seni gitu. Makanya gue waktu di FKM tuh teman-teman bilang gini, kayaknya lo salah jurusan deh ya, gitu. Lo nggak ada kelihatan anak kesehatan gitu loh. Kelihatan dokternya nggak ada deh. Nggak ada dokter yang make upnya menor kayak gue gitu loh. Tapi kayaknya sekarang banyak sih. Iya banyak sekarang. Makanya di lo itu gimana gitu? Kalau gue ya, mungkin kalau gue karena orang tua memperhatikan apa yang gue lakukan dari kecil juga, gue sukanya kemana, jadinya kayak akhirnya dia ngasih option, ya udah ngarahin gue mau kemana kayak gitu. Kayak yang penting kamu ngambil jurusan itu sesuai sama tanggung jawab kamu dan apa yang kamu senengin juga, dan syukur-syukur itu juga bisa menghasilkan apa ya istilahnya materi yang banyak lah gitu. Memang ada feedbacknya ke kamu kayak gitu. Terus tahu di kafe ini gimana? Kamu cari tahu? Aku memang karena satu cari tahu juga salah satunya. Kedua karena kayak aku seneng menyusun sesuatu gitu loh, kayak bikin kolase dari majalah, terus kayak aku susun gambar dan tulisan kayak gitu. Jadi dia nggak seneng gambar juga. Dia lebih ke marketingnya yang nyusun gitu. Seneng gambar juga tapi. Aku seneng gambar juga. Dulu juga seneng kayak ngelukis juga gitu. Cuman kayak itu kayaknya jadi kesenangan aku aja sih. Gila, gambar. Seniman banget, beda banget sama si Rama ya.
Dan Rama emang ngoprek mesin ntar lagi dia. Rama juga seniman. Seniman apa mesin? Itu juga seni loh Rama. Gak sembarang orang bener. Dan emang mungkin kayak sebelum aku masuk DKV kan aku sempet masuk ke IKJ ya. Wah, anak IKJ guys. Iya. Terus ya masuknya Sebelumnya dia IKJ. jurusan interior kan. Dan emang di semester awal memang diajarkan untuk apa ya, bukan mengetahui doang ya, kita paham sama karya seni dan kita tahu caranya menghargai karya seni itu seperti apa. Mendalami ya. Kenapa pindah? Tadi gue belum nanya kan, kenapa dari IKJ ke sekarang ini? Kenapa berat IKJ? Biayanya sih. Iya. Nah, IKJ emang swasta? Bukan, swasta. Iya. Oh, gue kira dia negeri loh selama ini, sumpah. Memang dia swasta yang ada di dalam negeri, Pak. Negeri. Iya. Ya, tapi iya, Katanya negeri. Ismail Marzuki kan? Iya. Iya. Gue kira dia negeri loh, sumpah dia. Enggak, swasta Iya, itu. Swasta dia. Oh, Walaupun kayak di apa ya, di kan legalkan kan? Emang semahal itu bisa. Ya, kalau sekarang ya gitu. Iya. Dibandingin USU lu jauh kali. Usul gua 750.000 1 tahun ya guys. Uang kuliahnya ya. Gila. Satu semester 375.000. Gak ada Uang bedanya jajan sama gua gua. bahkan lebih besar daripada itu. Dari Uang kuliah UKT. gua. Sekarang tapi banyak banget kan. IG, TikTok, terus apa lagi itu? Twitter. Iya si X. Terus habis itu ya banyak lah yang lain-lain. Yang paling berpengaruh ke hidup lu, yang lu scroll tiap hari di waktu luang lu, menurut gue itu yang paling berpengaruh ya. Kalau kayak gitu caranya apa? Kalau di gue Instagram atau enggak TikTok? Pilih satu. Pilih satu. Apa ya? Mungkin Instagram. Instagram lebih. Oh masih Instagram ya Iya. lu ya. Oh kenapa? Instagram mungkin sekarang kayak ada reels kayak TikTok gitu kan. Oh. Jadi kayak nge-swipe satu video, swipe gitu kan. Oh Terus bisa kayak- yang di itu lagi. Oh. Terus kayak dia bisa lebih di-filter gitu sih. Dibanding TikTok ya. TikTok walaupun kayak udah di-filter tapi kayak tetap aja kontennya ada yang kayak gue gak suka lewat kayak gitu. Terus sih. Oh, Gitu. berpengaruh IG banget. tetap lu ya. Iya. Gue kira lu bakal jawab TikTok lo, gue pikir ya. Gue pikir kayak kita harus cari yang lebih muda lagi deh. Tapi dia udah muda banget tuh anjir. Tapi TikTok juga kayak apa? Di gue juga berpengaruh juga Oh. gitu untuk kayak konten-konten yang lebih apa ya, di luar nalar dan emang kreatif banget sih gitu. Umur dia ditambah Tapi- 10 tahun belum nyampe umur gua. Apa? Umur dia ditambah 10 tahun aja belum nyampe umur gua. Iya. Umur dia ditambah 10 tahun belum nyampe umur gua sama sekali. Iya betul sih. Cuma kan kalau kayak Diki kan memang dia aktifnya di beberapa platform ya, ya kayak lo di TikTok apa segala macam. Tapi kalau gue lihat sebenarnya Mili ini orangnya cukup dewasa untuk di usianya menurut gue ya. Yes. Menyikapi Betul. Apa karena anak tunggal ya? Apa karena anak Justru, tunggal? Ya? justru anak tunggal tuh lebih yang menye gelendotan gimana gitu gak sih? Iya, tapi kayaknya dia enggak deh. Enggak kan lu? Kan stigmanya anak tunggal kan kayak lo manja, terus kayak lo minta apa-apa tuh udah langsung kayak straightforward langsung ke lo. Instan banget gitu, bahkan lebih instan daripada yang punya saudara kan gitu. Tapi di sisi lain tuh orang-orang nggak tahu kalau anak tunggal itu tuh sama juga kayak anak sulung gitu, yang artinya kalau misalkan orang tua lo meninggal gitu, berarti kan udah tinggal lo sendiri doang nih, yang artinya Survive ya, struggle. Ya, lu harus sudah memikirkan berarti. Iya. Gitu kan. 10 langkah atau maybe 15 langkah ke depannya gue harus kayak gimana gitu, gue harus menghandle kehidupan itu seperti apa gitu. Ya makanya gue bilang dia hebat sih menyikapi yang seperti itu. Cuma nih Mil, lu gimana caranya untuk membentengi diri biar nggak terbawa arus nih sama sekarang kan ya kayak lu bilang tadi kan rata-rata Gen Z itu banyak bersembunyi dari istilah-istilah kayak anxiety, mental health atau segala macam sehingga mengarahkan mereka ke arah negatif kan. Iya. Nah lu sendiri gimana membentengi dirinya gitu? Sebenarnya sih kayak kalau mental health itu kan emang ada orang yang berlindung di benderanya sendiri kan. But at some point emang ada juga yang emang kena secara mental kalau emang dikena penyakit ini yang beneran yang udah diituin sama psikolog kan gitu. Cara gue ngebentengin dari hal-hal negatif ya kayak gitu. Mungkin kita tuh nggak stuck main di satu circle gitu loh. Jadi kayak terus-terusan lo nyari
pertemanan baru, terus kayak insight baru juga yang akhirnya tuh bakal membuka isi pikiran yang baru juga sih kayak berarti gitu. lo emang bener-bener open sama yang namanya pertemanan dengan ini ya, nggak men-circle satu-satu doang gitu ya. Jadi semuanya lo terbuka ya. Iya, terbuka gitu. Dan kayak apa ya, kalau ada orang yang emang nggak sesuai sama kita, nggak sefrekuensi sama kita juga, kayak oke, dia salah, terus kayak itu balik lagi ke haknya kita sendiri, kayak kita mau ngasih kesempatan dia yang kedua atau enggak kayak gitu. Berarti lu bisa mundur pelan-pelan ya, lebih tepatnya ya. Si boundaries sih. Iya. Ayo, pergaulan paling buruk apa yang menurut lu gue paling kacau nih sekarang ini? Sebenarnya sih kadang-kadang tuh pergaulan buruk juga bisa membawa insight yang lebih bagus lagi sih. Iya. Karena memang gue pada saat itu adalah sempet terjerumus sama hal-hal yang buruk juga gitu. Yang akhirnya mungkin kalau di saat ini juga gue jadi punya pembanding yang rasa yang buruk. Dulu jelek banget nih, gue harus lebih baik gitu kan. Nah, tapi Mil, ini di luar pertanyaannya, gue penasaran sih. Lu pernah gak sih kayak ngejudge yang Gen Z lain kayak, apaan sih? Gen Z tuh gak kayak gitu. Yang ngaku-ngaku kayak, gue tuh Gen Z banget, tapi lu kayak, apaan sih? Gak banget gitu, lu pernah gitu gak sih? Pernah Dari mana? Dari TikTok atau yang pergaulan lu? TikTok, dan ada juga pergaulan gue juga yang kayak gue ngerasa kayaknya lo berlindung di atas nama Gen Z deh. Terus kayak Gen Z kan ya udah lebih aware kan. Terus kayak gue ngerasa kayaknya dia jadi lebih berlebihan aja sih, maksudnya melabelkan diri dia sendiri seperti itu. Tapi gitu. lo tipe speak up yang langsung negur atau gimana sih kalau kayak gitu? Saya di dalam pergaulan lo gitu gimana? Mungkin kayak gue keep sendiri dulu. Nah, ketika kalau misalkan kayak dia udah makin parah dan ada ngaruhnya di gue bakal bilang, gue bakal kayak, gue ngomong gitu. Tapi person on person gitu. Iya, berarti ya bagus. Lo sendiri gimana? Ada pesan nggak sama teman-teman Gen Z lain gitu? Tapi kita ini nggak ngejudge Gen Z siapapun ya gitu. Semua orang bebas berekspresi, semua orang sifatnya demokrasi gitu ya, bebas berpendapat. Cuman kalau lo sendiri punya saran atau apa ya? Pesan-pesan sesuatu nggak ke teman-teman Gen Z? Pesan sesuatu ya untuk saat ini gitu ya? Iya, biar nggak salah langkah gitu ya. Atau ya tapi maksudnya bukan berarti kita di langkah yang benar ya. Cuma mungkin lebih ke arah ini loh, gue pernah di situ dan please gak usah ke situ. Gue udah ngerasain dan memang nggak baik kok. Misalnya gitu kan, sampai kayak gitu. Lo gimana? Ada pesan-pesan tersendiri nggak buat teman-teman Gen Z? Apa ya, pesan sendiri mungkin ada sih ya. Silakan. Gua pesennya ini aja sih sebenarnya, kayak lo jangan khawatir sama apa yang lo jalanin ke depan, walaupun kayak lo sekarang ngerasa kayak gue nggak tahu harus ngarah kemana gitu kan. Tapi lo cukup yakinin aja dan cukup punya faith untuk apa ya, tetap terus maju gitu, terus ngelakuin apa yang lo suka, apa yang lo mau kembangkan kayak gitu. Karena pada akhirnya semua hasil bakal tergantikan sih sama apa yang lo usahain terus kayak gitu. Terlalu dewasa dia. Gue belum sukses banget sekarang. Iya, dia terlalu gue masih hancur. 10 tahun lagi dia harus nonton rekaman ini dan dia harus melihat 10 tahun tahun tua dong gua. Ya, 10 tahun. Biar dia bisa lihat, lu kan kita nggak tahu ya, Mil, 10 tahun lagi lu jadi apa? Mungkin lu udah jadi wanita karir atau else the worst case lu gitu mungkin nggak jadi apa. Makanya kita nggak tahu ya, Mil. Itu kita bukan mendoakan, tapi kita pasti doakan yang terbaik. Cuman kan pasti akan menjadi pesan yang bagus nih buat lu nantinya. Gitu kayak 10 tahun gue nanti, gitu kan. Please dengar pesan ini gitu. Ini kayak time capsule ya jadinya ya. Iya. Kayak time capsule. Time capsule ya, Kak. Iya. Ini gue gak bingung sebenarnya. Tim gue kan muda ya sebenarnya. Tapi pada tua-tua ternyata biar banyak terpengaruh sama bapak kayaknya ya. Gak punya sosial media. Serius? Ada dia, tapi cuma buat scroll doang. Justru itu yang membuktikan kalau dia anak muda. Pengamat postingan. Iya. Coba mak gua postingannya 1000. Oh iya. Iya bener. Itu kenapa sih? Gue pengen tahu dong. Apa Kak? Tadi yang dia ngomong itu IG kalian. Followernya banyak. Gitu kan. Tapi postingannya nggak ada. Atau ada yang 0, ada yang cuma 1, ada yang cuma 2 doang misalnya gitu. Mungkin ini sih Kak, kayak sebenarnya orang itu tuh kan
kayak anak-anak sekarang kan lebih influencer, kayak ada influencer, aktris, idolanya mereka kayak musisi kayak gitu kan, yang akhirnya tuh ada pengaruhnya sama tekanan sosial juga yang kayak kayaknya gue mau ngepost ini gue takutnya dijudge deh atau kayak gimana deh, kayaknya gue ngerasa gitu. Belum se-perfect itu yang akhirnya enggak temen lu postingannya banyak gak? Enggak, postingan kan? Gue gak banyak kayak kan? cuma 30 doang. Lo kan 2 doang. Kenapa? 2 doang. 32 iya, tapi itu sedikit kali dibandingin lu berapa? Tuh kan? Nah. 300. Kenapa? Mungkin kayak nih dia juga 0 nih. Gua Instagram lu postingannya berapa? Postingannya tuh. Mungkin istilah gembelnya gue ya. Istilah gembel lagi. Kayaknya gue harus ngeposting yang emang lebih ada value-nya, terus kayak lebih posting yang lebih apa ya? Kalau emang dia pengen jadi sebuah seniman atau kayak menghasilkan karya gitu, kayaknya gue pengen posting yang emang bervalue. Kelihatan yang perfect banget, kelihatan yang kayak lebih ini banget lah, yang kayak gue banget gitu, nggak yang acak-acakan, terus yang lebih tertata kayak gitu. Karena kan influence gitu kan banyak ya bidangnya gitu, kayak fashion, musik, anything else gitu. Jadi kayak lebih tertata aja sih gue sukanya apa, dan kayak nggak mau dicampur-campurin sama yang lain. Tapi ada juga yang kayak gara-gara galau jadi kayak hilang gitu ya. Iya, kayak gue nggak mau dikenal sama orang-orang, terus kayak gitu, kayak bukan siapa-siapa gitu. Ya, insecure. Itu juga ngaruh juga dari mental health kayak gitu. Iya. Okay. Insecure kayak sama teman-teman yang lebih sukses, kayak yang teman-teman lebih jadi influencer yang jadi, atau kayak kehidupannya lebih kayak wow, kayaknya ini deh kayak keren deh gitu. Jadi kayak lebih nge-hide aja sih. Tapi temen gue juga modelnya kayak gini tau. Ya maksudnya gue memang gen milenial ya. Cuman temen gue tuh tipe kayak gini. Kayaknya gue sekarang in the mood bikin semuanya everything about wedding. Ya. Postingan dia tuh banyak yang diarsip, dikeluarin lah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan gitu. Apakah foto bunga atau apa segala macam gitu. Instagram tuh nggak bisa di-delete ya? Bisa. Enggak. Bisa. Feed emang bisa di-delete? Bisa. Yang nggak bisa itu apa yang dimensi sekarang tuh? Bukan delete feednya, lu udah post nih terus di delete bisa lah Pak, tolong dong Pak, dari mana sih Bapak munculnya? Jangan batu. Nanya ya. Di arsip juga bisa Bapak tahu nggak? Tahu di arsip tahu, tapi gue tahu di arsip tapi nggak tahu di delete itu gimana sih? Ya kan tahu ya. Iya, jadi gitu. Jadi misalnya sekarang dia lagi pengen vacation di pantai, nah dia keluarin lagi postingan tentang itu gitu. Cuman ya kembali lagi tuh kan butuh waktu ya. Iya, waktu banyak kan. Capek banget ya sih. Capek banget hidup. Gue ngakuin capek sih sebenarnya. Gue ngakuin capek. Tapi aslinya ada berapa postingan Mil? Aslinya ya? Iya, lu arsip Mil. Yang gue arsip ya? Lebih dari 100 gak? Enggak. 5 postingan yang gue arsip ada. Tuh. Cuman sedikit. Emang lu 300? Gue bukan hanya 300, di dalam galeri gue masih ada berapa ya? 15.000 foto kalau nggak salah. Sebenarnya sama sih kayak lo gue. Kayak ada yang gue keep, dan kayaknya kalau di gue ya mungkin gue nggak mau merasa berbeda dari Gen Z yang lain. Cuman kayak gue ngerasa kayaknya nggak semua orang harus tahu kehidupan gue banget deh. Anjir, ini calon influencer banget nih. Tapi aku butuh orang tahu kehidupanku. Iya. Gue pengen tahu orang tuh ngeliat apa yang gue bikin, apa yang gue. Lo lebih kepengen orang mengapresiasi apa karya lu. Hebat sih. Kita Mil, pertanyaan terakhir deh ini Mil. Gue pengen nanya ke lu. Lu ngeliat diri lu 5 tahun atau berapa? Ini kayak HRD ya jadi pertanyaan. 5 tahun, 10 tahun deh, 10 tahun lagi lu jadi apa gitu. Gambaran lu 10 tahun lagi. Kalau gue nih, gue dulu pernah dapat pertanyaan seperti ini juga gitu, tapi bukan dari HRD ya Pak. 5 tahun lagi lu jadi apa gitu. Gue bilang, gue pengen punya anak buah, gue begini gitu. Anak kedua? Anak buah. Oh, gue kira anak kedua. Gimana bisa punya anak 2 Pak? Tahu ya. 10 tahun deh, jangan 5 tahun. Mungkin 5 tahun tuh gak berasa ya, Bang. Baru kemarin ini kita pandemi ya, sekarang tiba-tiba udah itu udah 4 tahun. Gitu. Itu udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, betul. Gak kerasa sih kan? Iya. Nah makanya Mili sekarang 10 tahun lagi Mili ngelihatnya proyeksi Mili itu kayak apa? Proyeksiku dalam 10 tahun. Jadi apakah aku gitu? Iya.
Ntar Rama ngasih tahu tuh. Kamu lihat kamera itu. Apa ya? 10 tahun lagi kayak gue punya satu tempat ya, kantor sih. Gue punya kantor yang emang kerjanya di bidang kreatif, dan gue punya tim yang emang timnya itu sangat sangat asik lah untuk bekerja sama, dan asiknya tuh nggak cuma sekedar asik doang, yang emang kayak kita satu arah juga, nggak satu tujuan banget tapi kayak satu frekuensi lah minimal kayak gitu sih. Dan ya dari kantor itu kita bisa ngehasilin sesuatu yang emang orang butuhin juga, tapi kayak orang tuh jadi kayak lebih tahu dan lebih kena sih dari apa yang kita buat sih gitu. Keren, amin, semoga terwujud ya. Terima kasih. Thank you, Mili. Terima kasih Mili, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Ini yang gue bilang tadi sih. Ini Gen Z yang terlalu dewasa menurut gue. Tapi dia bagus. Artinya punya insight. Ternyata tidak semua Gen Z tuh seperti asumsi orang-orang gitu. Kayaknya kita masih wawancara itu Rahma kayaknya. Dia lebih gak dewasa kayaknya. Dia lebih kayak asumsi orang-orang. Iya, asumsi orang-orang. Iya. Mungkin kayak karena baru awal 20 tahun jadi kayak ngerasa gue masih bisa ngediatur nih, kayaknya gue maunya kayak gini deh, lebih gini gitu yang. Enggak, lu belum tahu arahnya gimana. 24 ya? Iya, 24. Lu berapa? Tuh. 23. Udah dia cuma beda 1 tahun. Oke lah. Ya udah. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sampai ketemu support. lagi. Ya lu ngomong dah. Subscribe. Like and comment kan. Biar kayak yang di TV-TV itu loh, Pak. Ya, enggak, TV-TV enggak ada gitu. Di YouTube maksudnya. Yanti Diki pamit. Dadah. Bye.